Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 9A, B, C, D, E, dan F. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat ya. Anak-anakku, pagi ini kita kembali belajar bahasa Indonesia. Materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi ini adalah KD 36. KD 36 ini adalah lanjutan dari KD 35 yang minggu lalu kalian sudah pelajari. Ya, KD 36 yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Kalau minggu lalu kalian sudah belajar mengidentifikasi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen, kali ini kalian menelaah struktur teks cerpen dan kebahasaan. Struktur teks cerpen, struktur itu susunan ya. Struktur teks cerpen ini ada 4. Yang pertama adalah orientasi. Pada kurikulum lama ini istilahnya dulu perkenalan, pengenalan. Nah, di kurikulum 2013 istilahnya dengan kata orientasi. Orientasi dalam cerita pendek ini biasanya berisi tentang perkenalan tokoh dan karakternya, juga latar di mana cerita pendek itu, peristiwa itu terjadi ya. Jadi orientasi ini biasanya di situ ada, oh ya, aku adalah seorang gadis remaja, anak SMA, siswa SMP kelas 9 yang bersekolah di SMP Negeri 276 Jakarta. Seperti biasa, pagi ini aku sulit dan malas bangun pagi. Nah, itu namanya orientasi, perkenalan. Di situ biasanya, oh iya, dia anak SMP, dia malas bangun pagi. Sudah kelihatan ada tokohnya, ada karakternya, dan ada latarnya. Itu namanya orientasi atau perkenalan atau pengenalan. Kemudian berikutnya adalah yang kedua, struktur teks cerpen adalah rangkaian peristiwa, rangkaian cerita sampai kepada akhirnya menemukan muncul konflik. Jadi setelah perkenalan terjadilah peristiwa-peristiwa yang saling berkaitan sampai akhirnya menemukan konflik-konflik atau permasalahan-permasalahan ya. Rangkaian peristiwa yang dialami oleh tokoh, yang dialami oleh seseorang yang ada dalam cerita pendek tersebut. Kemudian yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi adalah muncul konflik atau masalah. Konflik atau masalah ini merupakan sesuatu yang menarik dalam cerita pendek. Tidak ada cerpen, novel, ataupun roman yang tanpa konflik. Karena justru menariknya cerpen, menariknya sebuah novel atau narasi apapun, cerita narasi apapun, karena ada konflik itulah cerita itu menjadi menarik ya. Kemudian komplikasi. Nah, di dalam komplikasi ini biasanya juga terjadi klimaks. Klimaks itu adalah puncak konflik, puncak komplikasi, di mana itu adalah ketegangan sebuah cerita, konflik memuncak sampai benar-benar tokoh utama mengalami sesuatu yang luar biasa. Kemudian berikutnya yang keempat adalah resolusi. Resolusi adalah cara pengarang mengakhiri cerita ya, cara pengarang mengakhiri cerita. Dengan kata lain, resolusi adalah akhir cerita yang diinginkan oleh penulis, akhir cerita yang ingin dibuat oleh seorang penulis. Ini adalah resolusi. Sekarang kita masuki ciri kebahasaan cerpen. Kalau yang tadi kalian sudah mempelajari struktur teks cerpen, sekarang ciri kebahasaan cerpen. Yang pertama, ciri kebahasaan cerpen adalah
penggunaan sudut pandang dalam penceritaan. Nah, tadi dalam unsur-unsur intrinsik cerpen sudah Ibu jelaskan, ya. Jadi setiap cerpen, narasi, roman, novel dan lain sebagainya pasti menggunakan sudut pandang penceritaan, ya. Kemudian yang kedua, boleh ada dialog. Boleh disertakan dialog dalam cerpen. Ya, kalau kalian menemukan cerpen di mana pasti ada dialog. Tapi tidak pun tidak apa-apa. Tapi hampir sebagian besar cerpen menggunakan atau disertakan dialog-dialog. Kemudian penggunaan majas. Majas gaya bahasa. Majas itu gaya bahasa. Nah, majas banyak sekali jumlahnya. Tapi minimal kamu harus ingat adalah majas hiperbola. Paling sering muncul hiperbola. Majas yang mengungkapkan sesuatu secara berlebih-lebihan, itu namanya majas hiperbola. Ya, jadi kalau dalam cerpen, dalam puisi, dalam novel ada menggunakan kalimat, menggunakan kata-kata secara berlebihan, itu namanya majas hiperbola. Ya, contohnya, wah, darahnya mengucur menganak sungai. Berlebihan itu, mengucur menganak sungai, nggak putus-putus. Atau suaranya menggelegar membelah angkasa. Itu namanya majas hiperbola. Ya. Kemudian majas yang populer juga, majas personifikasi. Ya, majas personifikasi adalah majas yang mengumpamakan benda-benda mati seolah-olah seperti manusia. Ya, benda mati tapi seolah-olah melakukan tingkah laku seperti manusia. Contohnya apa? Angin membelai rambut gadis itu. Angin membelai. Padahal yang biasa membelai kan manusia atau orang. Jam dinding berdetak membangunkanku setiap pagi. Jam dinding membangunkan. Biasanya yang membangunkan kan orang atau manusia, tapi ini jam dinding. Pohon marah dan meradang karena terbakar. Pohon marah dan meradang. Itu juga namanya majas personifikasi. Ya, kemudian contoh yang ketiga berikutnya adalah majas simile. Di buku paket kalian juga boleh lihat ada contoh majas simile. Majas simile adalah majas perbandingan langsung. Contohnya, gadis itu bagaikan burung dalam sangkar, tak pernah keluar rumah, selalu di dalam istananya. Ya, jadi bagaikan burung dalam sangkar. Ya, itu namanya majas simile. Kemudian dirimu laksana bulan kesiangan, wajahnya pucat pasi. Laksana juga perbandingan. Itu namanya majas simile, perbandingan secara langsung. Ya, nah, berarti penggunaan majas sudah Ibu kasih contoh 3. Berikutnya adalah kata benda khusus. Ciri kebahasaan cerpen banyak menggunakan kata benda khusus. Kata benda khusus adalah kata benda lawan dari kata benda umum. Kata benda umum kata yang maknanya lebih luas. Kata benda khusus berarti maknanya lebih spesifik, lebih sempit, ya. Kata benda khusus. Kemudian yang berikutnya yaitu banyak menggunakan kalimat tanya retoris. Kalimat tanya retoris adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Kalimat tanya tapi tidak perlu jawaban. Ini sering muncul dalam cerita pendek, sering muncul dalam novel maupun dalam roman. Contohnya, apakah nasibku selama ini harus seperti ini? Atau beginikah nasib yatim piatu? Padahal tidak perlu jawaban. Itu namanya kalimat tanya retoris. Ya, demikian
sebutkan tadi, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerpen. Hanya itu pelajaran kita pagi ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.